Bab 531. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter warna bunga persik, kamu tidak mengakuinya. Apakah kamu ingin meninggalkannya? Air mata Mo Sun yang disakiti keluar. Tidak, tidak. Lin Huanxin memukul. Ada apa? Apakah semua ini benar? Sungguh, tidak, semuanya benar. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat menyebar dengan cepat seperti air pasang, dari telapak kaki Lin Huan, perlahan-lahan menyebar ke kepala Lin Huan. Lin Huan merasa tercekik. Dia merasa tidak bisa bernapas. Itu benar, tidak akan, itu tidak benar. Lin Huan dengan kuat mengakhiri masalah ini. Itu benar, tentu saja itu benar. Mo Sun berkata, Saudara Huan, kamu lupa cintamu padaku di kaki gunung. Aku tidak lupa. Bagaimana aku bisa melupakan tubuhmu dan aroma tubuhmu? Lin Huan berkata dengan serius. Ya, awalnya ada sedikit rasa sakit, tetapi kemudian benar-benar nyaman, sangat nyaman. Mo Sun tampaknya masih menikmati perasaan indah di awal. Itu benar-benar benar. Jika itu fatamorgana, bagaimana mungkin Mo Sun mengatakan perasaan itu? Itu benar, itu benar. Lin Huan jatuh berlutut. Tidak, tidak. Lin Huan menatap tangannya dengan penuh penderitaan. Tampaknya ada darah kotor di tangannya. Darah itu berasal dari ibunya, Sue Wei, Meng Ya, Meng Su, Mei Lanju, Ros, Mengdou, Xiao Yuer, dan Ruok Sue. Aku membunuh mereka. Aku membunuh mereka. Lin Huan gemetar dan memegang kepalanya dengan rasa sakit. Aku membunuh mereka, aku membunuh orang terdekat dan kesayanganku. Lin Huan berteriak, sangat sedih. Kakak Huan, kamu masih memilikiku, kamu masih memiliki Mo Sun. Mo Sun berkata dengan lembut. Ya, aku masih memiliki Mo Sun. Aku masih memiliki Mo Sun. Lin Huan tampaknya mendapatkan sedikit kenyamanan. Jangan lihat, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan mencintaimu dengan baik. Mo Sun tampaknya menjadi jerami terakhir Lin Huan. Kakak Huan, aku juga, dan aku akan mencintaimu dengan baik. Jangan mencari air yang lembut, kelembutan tak terbatas. Lin Huan berdiri dan pergi ke Mo Sun. Saudara Huan, kemarilah. Mo Sun membutuhkanmu. Mo Sun menunjukkan kelembutan yang tak tertandingi. Lin Huan tampaknya hanya bisa menceritakan semua rasa sakitnya kepada Mo Sun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke Mo Sun dengan berlinang air mata dan memeluknya dengan lembut. Mata Mo Sun berbinar dengan kecantikan. Dia sangat lembut ketika dia bergabung dengan klub. Saudara Huan, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Kita tidak akan terpisah lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Lin Huan bergumam. Namun, Lin Huan tiba-tiba menyadari bahwa Mo Sun adalah gadis yang galak. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu lembut? Hati Lin Huan tiba-tiba bergetar, menunggu tangannya. Namun, ketika Lin Huan menyadari hal ini, sudah terlambat. Di depannya, mata Mo Sun tiba-tiba menjadi dingin dan dia terbang keluar. Menabrak Lin Huan dengan keras. Lin Huan merasakan ki dan darahnya bergejolak, dan tubuhnya seperti terbakar. Tapi karena Lin Huan mendapat peringatan, maka saat telapak tangan Mo Sun memukulnya, Lin Huan tiba-tiba menangkap telapak tangan Mo Sun, lalu memutarnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan sekali klik, lengan Mo Sun diturunkan oleh Lin Huan. Jangan mencari panggilan kesakitan, di depan jangan mencari berhamburan, muncullah sosok pedang Surazun. Lin Huan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan pedang Surazun juga mundur beberapa langkah, dengan ekspresi menyakitkan. Kemudian, semua ilusi lenyap. Lin Huan duduk di tanah kesakitan, berkeringat. Untuk sesaat, aku merasa seperti terbakar api, dan warna kulitku berangsur-angsur menjadi hitam. Jika salju terkejut melihat Lin Huan, mau tidak mau berseru, Kakak Huan, Kakak Huan. Haha, Lin Huan, kamu telah dibunuh oleh Shurasaku. Tunggu sampai mati. Sura Jianzun tertawa keras. Ini Surasa lagi. Lin Huan ketakutan. Dia terluka parah. Dia bukan lawan Sura Jianzun. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Lengan Sura Jianzun dipatahkan oleh Lin Huan sepanjang waktu, dan dia berkeringat dingin. Mengetahui bahwa Lin Huan telah dibunuh oleh Surasa adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Terlepas dari rasa sakit di lengannya, dia dengan tegas berlari ke arah Lin Huan dan ingin menamparkan kepala Lin Huan. Pada saat ini,
Hua Daolong berlari dan melemparkan tinjunya ke arah Sura Jianzun. Sura Jianzun terkejut, dan dia mengelak dan berkata dengan dingin, "Luo Meng, Lin Huan membunuh tuanmu. Apakah kamu tidak membalas dendam untuk tuanmu? Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Terowongan dingin Luo Meng. "Baiklah, lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Pedang Sura melambai. Tiba-tiba, ia menyerang naga Hua Dao. Meskipun keterampilan Hua Dao panjang Luo Meng jauh lebih buruk daripada pedang Sura Zun, kungfu kerasnya tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, Luo Meng sangat pintar. Dia tahu bahwa lengan Sura Sword Zun terluka parah sekarang, jadi dia tidak bisa menahan serangannya. Untuk sementara, Luo Meng tidak menderita. Pedang Xiu Luo Zun begitu terprovokasi oleh Luo Meng sehingga dia sangat marah. Dia meraung sedih sesaat, dan bayangan cakarnya terbang dan menghantam Luo dengan keras. Tinju Luo Meng melayang, terus-menerus menghalangi cakar hantu pedang Sura. Namun meski pedang Sura Zun hanya memiliki satu tangan tersisa, tangannya terlalu cepat untuk ditangkap. Untuk beberapa kali, lengan naga Hua Dao terjepit oleh cakar hantu pedang Sura Zun, hingga berdarah. Tapi Hua Daolong Luo Meng tidak bermaksud menolak. Dia melambaikan tangan besi dan menyerang pedang Sura dengan seluruh kekuatannya. Bayangan cakar pedang Sura Zun terbang semakin cepat. Untuk sesaat, saya tidak bisa melihat di mana bayangan cakarnya berada. Naga pedang bunga Luo Meng hanya merasakan bunga di depan matanya. Pada saat ini, cakar hantu pedang Sura Zun telah menangkapnya di dada. Naga pedang bunga terkejut dan cepat mundur. Sebuah tusukan, bagian atas Luo Meng terkoyak setengah. Namun, Luo Meng tampaknya tidak takut. Dia bergegas maju lagi. Luo Meng, dia begitu putus asa sehingga dia tidak dapat menemukan kematian. Master pedang Sura meraung dan menggertaknya. Pada saat ini, pedang Sura Zun yang datang dari Chengnu sangat marah, dan bayangan cakarnya terbang seperti kilat. Meskipun Luo Meng mencoba yang terbaik, tidak semuanya ditangkap oleh cakar hantu pedang Sura Zun. Untuk sesaat, mereka meneteskan darah. Dalam hal ini, naga Hua Dao akan ditangkap oleh pedang Sura cepat atau lambat. Lin Huan sangat kagum. Merasakan kasih sayang Hua Daolong, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak Luo, jangan memaksaku. Tidak ada gunanya menyelamatkan orang yang tidak relevan." Luo Meng mencibir dan berkata, "Aku tidak yakin apakah itu sepadan atau tidak. Aku hanya peduli apakah aku harus melakukannya atau tidak." "Bagus, lakukan saja atau tidak." Ye Qianyun menatap Luo Meng dengan gembira dan berkata dengan lemah, "Itu laki-laki." Bab 532. Nama, Dokter Romantis Penuh Nafsu Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun Ye Qianyun memiliki keterampilan yang mendalam, dia tidak memiliki kaki. Namun, tidak memiliki kaki bukan berarti dia tidak bisa menyerang. Melihat cakar hantu pedang Sura Zun hendak menangkap dada naga Hua Dao, aku takut jantung naga Hua Dao akan dicuri oleh pedang Sura Zun. Saat itu, Ye Qianyun mengambil pisau dapur yang jatuh ke tanah dan melemparkannya ke pedang Sura Zun. Master pedang Sura mendengar berita itu, dan menyadari bahwa itu kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik cakar hantu dan melepaskannya. Tetapi melihat gagang pisau dapur dengan cepat menyeka wajah naga pisau bunga, pintu itu terbang keluar, memotong dinding seberang, tanpa diduga hidup itu tenggelam. Dikatakan bahwa dinding itu adalah tanah yang diperkuat, tidak mungkin untuk dengan mudah ditancapkan ke apapun, bahkan paku baja pun sangat sulit. Namun, Ye Qianyun melemparkan pisau dapur dan memotongnya di dinding. Dapat dilihat bahwa keterampilan Ye Qianyun umumnya tidak mendalam. Sura Sword Zun terkejut dan berkata, "Tidak pantas untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Kita harus segera mengambil keputusan." Seketika Sura Sword Zun Fei menepuk telapak tangannya, tiba-tiba menangkap tinju naga pisau bunga yang ganas, dan dengan paksa membalikkan tubuhnya ke tanah. Kemudian Sura Sword menghilang seperti listrik, dan terbang ke arah naga pisau bunga. Sebelum Luo Meng sempat membalikkan tubuhnya, dia ditaruh di dadanya oleh Xiu Luo Jianzun dan terlempar keluar lagi. Kemudian, terbanting, menghantam dinding, lalu jatuh ke tanah, tergeletak di tanah tak bergerak, entah masih hidup atau sudah mati. Ye Qianyun tercengang. Melihat Sura Sword Zun begitu ganas, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan kekuatannya dan mengangkat benda-benda dinamis di tanah untuk menghancurkan Sura Sword Zun. Sura Sword tercengang, dan mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba,
gelombang udara tiba-tiba menyerang dan pergi. Tiba-tiba, semuanya terhalang oleh kekuatan Sura Sword Zone. Ye Qianyun mengerahkan seluruh kekuatan internalnya untuk melawan Sura Jianzun. Sesaat, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ye Qianyun, kau sudah lumpuh selama bertahun-tahun, dan kau ingin melawanku. Pedang Sura Zunyin tersenyum tipis, tiba-tiba mengeras lagi, tiba-tiba semua benda jatuh ke tanah. Ye Qianyun juga tidak menghantam tubuh itu dengan kekuatan tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba meluncur keluar, memuntahkan seteguk darah. Hahaha, pedang Sura Zun tertawa terbahak-bahak. Melihat Lin Huan duduk di tempat yang sama, dia tampaknya menggunakan kekuatan internalnya untuk menahan penyebaran gas beracun. Dia berkata, keterampilan Lin Huan begitu dalam sehingga tidak bisa diremehkan. Sekarang aku akan membunuhnya, dia akan melawanku sampai mati. Aku khawatir dia akan kalah di kedua sisi. Sekarang aku juga terluka, dan dia telah dibunuh oleh Surasa. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan mati. Demi kehati-hatian, sebaiknya aku kembali ke gerbang pedang Sura sebelum aku mengingatnya. Petik 2. Sura Jianzun memikirkannya dan segera terbang menjauh, memegang Ruo Sue yang sedang panik. Dia pergi ke Ye Qianyun dan berkata, Ye Qianyun, sekarang putrimu ada di tanganku. Xixiangdian mengeluarkan pedang langit sebagai gantinya. Aku akan membatasimu 3 hari. Jika aku tidak dapat melihat pedang dalam 3 hari, kamu dapat menunggu untuk mengambil mayatnya. Jika salju, Ye Qianyun memanggil dengan muram, tetapi saat ini sangat terluka, tidak dapat bergerak sedikitpun. Tubuh Lin Huan berat dengan Surasa. Selama dia bergerak, racun Surasa akan menyebar dengan cepat, dan dia tidak berani untuk tidak bergerak. Kakak Huan, ibu, datang dan bantu aku. Ruo Sue berteriak ngeri. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain melihat pedang Sura membawa Ruo Sue pergi. Pada saat ini, Ling Feng memegang pel ke Sura Sword Zone, tetapi ketika pel itu mengenai punggung Sura Sword Zone, tiba-tiba pel itu patah menjadi 2. Wajah Sura Jianzun dingin, dan dia tidak menoleh ke belakang. Dia menginjak wajah Ling Feng. Ling Feng tiba-tiba terbang keluar, jatuh ke tanah, tidak bergerak. Sura Jianzun melangkah keluar dari pintu. Para murid Sekte Pedang Naga menatap Sura Jianzun dengan heran. Mereka sangat ketakutan. Awalnya, mereka berteriak kepada Sura Jianzun. Tiba-tiba, gelombang suara teriakan hantu terpancar. Beberapa murid terbunuh oleh gelombang suara Sura Jianzun. Awalnya, saya mendengar bahwa tetangga di ruangan itu sangat marah dan ingin datang untuk mencela mereka. Tiba-tiba, saya melihat Sura Jianzun, tetapi dia keluar dengan seorang pria di tangannya seperti setan. Tiba-tiba, dia berseru dan menyebarkan binatang buas. Sura Jianzun mencibir dan berkata, gadis kecil, jangan takut. Ibumu akan pergi untuk menyelamatkanmu. Ruo Sue tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Sebaliknya, dia menatap Sura Sword Zone dengan sepasang mata dingin. Matanya penuh dengan api, dan sepertinya menelan pedang Sura Zone. Bagus sekali, tidak pantas untuk bertanya pada keturunan Jianmen. Pedang Sura memuji dan terbang menjauh. Duduk di tanah, Lin Huan mencoba mengendalikan penyebaran gas beracun di tubuhnya sejenak, tetapi dia tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain berteriak, Kakak Luo, Kakak Luo. Luo Meng terluka parah dan pingsan di tanah. Lin Huan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memanggil lagi, Afeng, Afeng. Ling Feng ditendang oleh pedang Sura dan pingsan di tanah. Apakah tidak ada bahaya bagi hidupnya? Setelah sekian lama, dia terbangun. Ketika dia mendengar teriakan Lin Huan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Bajingan, orang tua ini sangat kejam. Aku akan menemui Raja Neraka, tetapi aku belum menikahi menantu perempuan. Ling Feng mengeluh dan berkata, kemarilah, Ling Feng. Lin Huan memanggil lagi. Ling Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan bergegas berjalan mendekat. Huan, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Lin Huan berkata pelan, kau belum bisa mati, tetapi kau tidak bisa hidup jika tidak cepat-cepat. Ini sangat serius. Apa yang kau ingin aku lakukan? Pergi dan panggil Mo Sun dan Mei Mo Yanqi. Sekarang hanya mereka yang bisa menyelamatkanku. Lin Huan berkata, sampai sekarang, aku masih memikirkan wanita cantik. Ling Feng berkata, karena kau bilang mereka bisa menyelamatkanmu, aku akan mendengarkanmu. Ya, Lin Huan mengangguk dan berkata, Feng, tolong, kali ini kau tidak tahu itu aku,
Hua Daolong, Ibu Ruo Shue, dan bahkan Ruo Shue. Sesegera mungkin, jika mereka tidak bisa dipanggil dalam 24 jam, sudah terlambat. Ling Feng tidak hanya menyadari keseriusan masalah itu sejenak, tetapi juga menganggukkan kepalanya dan bergegas untuk berlari. Lin Huan memikirkan surasa dalam dirinya, dan kekuatan Sura Jianzun jauh lebih kuat daripada Jinyu Luosha, jadi surasanya jauh lebih beracun daripada yang terakhir kali. Jadi Lin Huan khawatir dia tidak akan sanggup menahan racun surasa hanya karena tidak menemukan satu orang yang cocok dengannya. Itulah sebabnya aku ingin mencari Mei Mo Yanqi untuk ikut denganku jika terjadi kecelakaan. Bagaimanapun, roh yang mempesona itu berubah untuk melatih keterampilan menyanjung, yang sangat kuat, dan kemampuan ketahanannya jauh lebih besar daripada orang biasa. Dokter warna bunga persik, jadi saya menggunakan keterampilan yang membahagiakan, dan dua wanita cantik, Mei Mo Yanqi dan Mo Sun, membantu saya untuk berlatih kultivasi ganda pria dan wanita. Saya pasti akan dapat mengeluarkan racun sura itu dan memastikannya aman. Ketika Lin Huan memikirkan hal ini, dia meminta Ling Feng untuk meminta bantuan Mo Sun. Selama kamu dapat memulihkan keterampilanmu tepat waktu, kamu dapat menyembuhkan Hua Daolong dan Ye Qianyun, dan menghentikan Sura Jianzun. Situasi saat ini adalah bahwa Lin Huan hanya dapat duduk di sana tanpa bergerak, bahkan jika tidak mungkin menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi dia hanya dapat mengandalkan ki asli di tubuhnya untuk menghentikan penyebaran racun surasa yang cepat. Ye Qianyun juga terluka parah, jadi dia hanya bisa duduk di tempat yang sama dan menggunakan keterampilannya sendiri untuk menyembuhkan. Namun, Sura Jianzun membajak Ruo Shue dan pergi. Dia sangat cemas. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan, dia tidak bisa tenang. Ling Feng turun ke bawah, duduk di mobil, menyalakan mesin, dan pergi ke arah Mowen Jianmen. Sekitar setengah jam kemudian, saya tiba di Mowen Jianmen. Jangan tanya apakah orang-orang Jianmen diserang oleh Sura Jianzun. Pada saat ini, Ling Feng maju dan tentu saja tidak memiliki wajah yang baik. Zheng Tao dan orang-orang lainnya memimpin untuk mengepung Ling Feng. Zheng Tao berkata, "Nak, Sura Jianzun, sekelompok orang telah dipukuli olehku. Sebaiknya kamu kembali sendirian, sehingga aku tidak akan dapat menemukan tenggara dan barat laut." Ling Feng sangat khawatir dan berteriak, "Saudara-saudara, saya tidak benar-benar di sini untuk mencari masalah. Hidup itu sangat penting. Apa gunanya hidup?" Zheng Tao meraung, "Saya pikir jika Anda tidak pergi, itu hidup dan mati. Ini benar-benar masalah hidup manusia. Pemimpin sekte Anda terluka parah. Biarkan saya datang untuk menemukan Mo Sun." Ling Feng berkata dengan cemas. "Bagaimana seni bela diri pemimpin sekte kita bisa terluka parah? Itu pasti tipuanmu." Zheng Tao jelas tidak mempercayainya. Ling Feng tidak berdaya sejenak dan berkata, "Biarkan aku bertemu Nona Mo Sun." "Apa yang ingin kau lihat, Mo Sun? Jangan mencari apa yang kau lihat." Zheng Tao berpikir bahwa ini pasti kodok lain yang ingin memakan daging angsa. Mo Sun menjadi wanita pemimpin sekte, dan dia akhirnya menerimanya. Sekarang seorang anak laki-laki ingin bertemu dengan wanita kesayangannya, dan dia penuh dengan kemarahan. "Bukan karena aku ingin melihatnya, itu adalah pertemuan utamamu dengannya." Ling Feng mencoba menjelaskan. Namun, bagaimana mungkin Zheng Tao percaya apa yang dia katakan? Dia meraung, "Nak, jika kau tidak menjaga dirimu sendiri, aku akan melihat apakah kau memenuhi syarat untuk melihat wanita cantik kita." "Ya, kau sekarang adalah istri guru. Bisakah kalian saling bertemu?" Seorang murid di dekatnya berkata. "Istri guru macam apa? Mo Sun adalah milikku," Zheng Tao berkata dengan wajah sedih. "Benarkah Mo Sun mengatakan dia adalah pemimpin sekte itu?" kata murid itu. "Ya, tidak bisa dikatakan." Zheng Tao hampir menangis sejenak. "Aku tidak peduli siapa Mo Sun. Aku ingin melihatnya." Ling Feng meraung. "Bocah bau, jika kau tidak ingin melihatku, kau tidak boleh bersikap keras." Wajah Zheng Tao dingin dan dia berkata, "Jangan lihat, jangan lihat." Ling Feng tidak punya pilihan selain berteriak. "Bocah bau, perutku tercekik sekarang. Aku tidak punya tempat untuk pergi." Zheng Tao meraung dan menghantamkan tinjunya ke Ling Feng. Ling Feng melihat bahwa tinju Zheng Tao datang dengan sangat cepat. Dia segera menghindar dan mengayunkan tinjunya. Untuk sesaat, mereka bertarung bersama. Di masa lalu, Ling Feng mungkin tidak dikalahkan oleh Zheng Tao, tetapi Ling Feng tidak terluka ringan. Dalam hal ini,
dia tidak bermain selama beberapa ronde, dan dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengayunkan tinjunya ke udara, dan Zheng Tao menginjaknya dan jatuh ke tanah. Ling Feng menyeringai kesakitan, hanya ingin bangkit dari tanah. Tidur tahu ini hanya Zheng Tao yang menendang Ling Feng dengan kakinya. Terlalu berlebihan menyukai Mo Sun hanya karena keahlianmu. Zheng Tao berkata dengan nada menghina. Bajingan, beraninya kau memukulku. Ling Feng marah. Aku memukulmu. Ada apa? Aku akan melawan siapapun yang menyukai Mo Sun. Pemimpin sekte juga menyukai Mo Sun. Mengapa kau tidak memukulnya? Murid di sampingnya berkata, sambil tersenyum. Tidak bisakah aku mengalahkannya? Tapi bocah ini, dengan kungfu seperti ini, masih ingin menyukai Mo Sun. Zheng Tao berkata dengan nada meremehkan. Ling Feng untuk sementara waktu, benar-benar bodoh memakan koptis, tidak bisa berkata-kata. Siapa yang menyukaiku? Siapa yang menyukaiku? Mo Sun keluar sambil memantul. Melihat Ling Feng tergeletak di tanah, berkata, apakah kau menyukaiku? Tidak, tidak, aku tidak menyukaimu. Ling Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak menyukaiku. Nona Ben sangat cantik. Kamu tidak menyukaiku. Jangan kecewa. Bukannya aku menyukai apa yang tidak kamu sukai, tapi saat ini bukan saatnya aku menyukai apa yang tidak kamu sukai. Ling Feng merasa hampir pusing. Maksudmu kamu menyukaiku, tetapi kamu tidak bisa menyukaiku sekarang. Mo Sun bertanya, ya, ya. Ling Feng merasa itu salah dan menggelengkan kepalanya, tidak, tidak. Benar atau salah? Mo Sun sedikit marah. Suka adalah suka, tidak suka adalah tidak suka. Kamu sangat baik, bahkan jika Nona Ben memiliki perasaan yang baik padamu, tetapi sekarang sudah hilang. Kamu menyukainya, kamu menyukai tas jerami ini. Zheng Tao terkejut dan berkata, surgaku, bumiku, dunia macam apa ini? Katakan padaku apakah kamu menyukaiku atau tidak. Mo Sun bertanya, aku tidak tahu, apa yang saya lakukan di sini. Betapa terjeratnya masalah ini, mau tidak mau berkata, Nona Mo Sun, sekarang bukanlah pertanyaan apakah Anda suka atau tidak, tetapi masalah kehidupan manusia. Suka atau tidak? Tidak, apa hubungannya dengan kehidupan manusia? Mo Sun berkata dengan heran. Jika kau tidak pergi, itu benar-benar masalah hidup. Chu Feng berkata dengan suara keras, pemimpin sektemu terluka oleh pedang Sura. Tolong pergi dan selamatkan dia. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Mo Sun berkata dengan cemas. Tapi apakah kau punya kesempatan untuk memberitahuku? Ling Feng merasa sedih. Baiklah, di mana itu? Ayo pergi. Mo Sun benar-benar khawatir tentang Lin Huan. Mo Sun, aku khawatir itu jebakan mereka. Zheng Tao berkata dengan cemas. Ya, ya, murid berikutnya menggema. Nona Mo Sun, jangan khawatir lagi. Sudah terlambat. Ah Huan benar-benar tidak bisa hidup. Chu Feng memohon. Mo Sun menatap wajah tulus Chun Feng dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, bahkan jika itu jebakan, aku bersedia melakukannya untuknya. Baiklah, Ah Huan benar. Ling Feng berkata dengan berat. Ling Feng dan Mo Sun segera pergi ke mobil dan pergi. Zheng Tao menatap mobil itu menghilang tanpa jejak, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ya Tuhan, kapan Mo Sun bisa melakukan ini padaku? Dokter warna bunga persik, bukankah anakmu dari Sekte Longjian? Pemimpin Sekte Longjian berkolusi dengan Sura Jianzun untuk menyakiti saudara Huan. Mo Sun duduk di kursi kopilot dan bertanya dengan penuh tanya. Ah Huan telah menyelamatkan hidupku. Pemimpin kita berbahaya dan kejam. Aku telah melakukan banyak hal buruk dengannya selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin mengikutinya untuk waktu yang lama, tapi aku tidak bisa menahannya. Sekarang Ah Huan ada di sini, dia tidak hanya pandai bela diri, tetapi juga baik dalam karakter. Saya pikir saya akan mengikutinya nanti, kata Ling Feng secara rinci. Itu berarti berubah dari gelap ke terang. Anak laki-laki itu punya mata. Mo Sun tertawa, tetapi melihat Ling Feng mengemudi menuju gerbang pedang ajaib, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bocah bau, kemana kamu akan membawaku? Aku tidak ingin melihat gadis monster itu. Tapi Ah Huan menginginkannya. Ling Feng menjelaskan. Dia menginginkannya. Dia berani menginginkannya. Aku sangat marah. Hentikan mobilnya. Aku tidak akan pergi. Mo Sun marah sesaat. Nyonya tertua, bibiku, ini bukan waktunya untuk marah. Ah Huan diracuni oleh pedang Shurozun. Jika dia terlambat, nyawanya mungkin dalam bahaya.
Kalau begitu aku juga tidak bisa melihat penyihir itu. Mo Sun cemberut dan berkata, dia pergi, jadi aku tidak akan pergi. Ling Feng memikirkannya. Dengan tergesa-gesa, dia mengirim Mo Sun ke tempat itu terlebih dahulu, tapi kemudian dia pergi mencari Mei Moyanji. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, jika kamu tidak pergi menemuinya, aku akan mengirimmu ke saudara Huan dulu. Itu hampir sama. Mo Sun tertawa bangga dan berkata pada dirinya sendiri, jika aku ingin menyelamatkan saudara Huan, aku akan sendirian. Terlebih lagi, Iblis Yanci. Aku tidak ingin dia menyentuh saudara Huan. Ling Feng menginjak pedal gas sampai ke bawah, dan sampai ke Seng Shi Jiayuan, membawa Mo Sun ke atas. Begitu Mo Sun memasuki ruangan, dia melihat ruangan itu berantakan. Master pintu pedang naga dan naga Huadao jatuh ke tanah dengan cara yang mengerikan, dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Ketika dia melihat Lin Huan duduk di tanah tak bergerak, bahkan wajahnya menjadi hitam, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Saudara Huan, ada apa denganmu? Mendengar suara Mo Sun, Lin Huan membuka matanya perlahan dan berkata, Mo Sun, kamu di sini. Mo Sun mengangguk dengan cepat dan berkata, ya, Saudara Huan, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Bantu aku ke tempat tidur. Lin Huan berkata dengan lemah. Mo Sun berpikir bahwa penyelamatannya adalah pergi tidur. Saat itu, dia mengira dia dan Lin Huan jatuh dari pesawat bersama-sama hari itu. Lin Huan semuanya terluka, tapi dia selamat setelah melakukan itu pada dirinya sendiri. Wajahnya memerah sesaat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan berkata, Namun, tubuh Lin Huan sangat besar, tubuh Mo Sun yang lembut. Sangat sulit untuk membantu Lin Huan berdiri. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak pada Ling Feng, apa yang masih kamu lakukan? Kamu tidak ingin membantu. Ling Feng hendak berbicara dengan Lin Huan. Dia pergi mencari Mei Moyanci. Melihat ini, dia dan Mo Sun membantu Lin Huan ke tempat tidur dan berbaring. Keluar dari sini, itu bukan urusanmu. Mo Sun melambaikan tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Lin Huan menangis. Ling Feng berhenti dan bertanya, Huan, apa lagi yang bisa saya bantu? Pergi dan telepon Mei Moyanci. Aku tidak bisa terluka tanpa dia. Lin Huan bertanya, dan kamu ingin memanggilku Yanchu? Mo Sun berkata dengan terkejut, biarkan dia melakukan itu padamu. Ketika Mo Sun mengatakan ini, wajahnya menjadi biru dan merah. Dia tidak tahu apakah dia marah atau malu. Mo Sun, dengarkan Saudara Huan. Saudara Huan sangat keracunan. Kamu sendiri tidak bisa menghilangkan gas beracun itu. Lin Huan menjelaskan. Tapi dia juga akan membawanya bersamamu. Mo Sun tergagap. Begitu dia memikirkan si rubah jahat dan Lin Huan, dia merasa sangat tidak nyaman. Mo Sun, apakah kamu menginginkan saudara laki-laki Huan yang telah menjadi mayat hitam? Atau kamu menginginkan seorang anak laki-laki tampan yang pandai bela diri dan tahu bagaimana mencintaimu? Siapa yang menginginkan mayat hitam, sungguh mengerikan memikirkannya. Mo Sun mau tidak mau bertepuk tangan dan berkata, itu saja, jika kamu ingin saudara Huan tetap hidup dan tidak teratur, kamu tidak bisa menghentikan Ling Feng mencari Mei Moyanci. Lin Huan menekankan nadanya, nih. Mo Sun terdiam sesaat. Oke, aku tidak peduli. Ling Feng belum pergi, desak Lin Huan. Yah, aku pergi. Ling Feng merasa lega dan tidak bisa menahan diri untuk berlari ke bawah. Saat dia berlari, dia berpikir, Huan masih kuat. Singkatnya, Mo Sun tidak berkata apa-apa. Kedepannya kita masih perlu belajar dari Huan. Hanya ketika kita telah mempelajari langkah yang begitu kuat. Mulai sekarang, apakah itu menjemput anak perempuan atau menjemput anak perempuan, itu tidak akan menguntungkan. Ling Fengxin ingin bergaul dengan orang lain. Dia harus mengikuti Lin Huan, yang sangat bijaksana dan cemerlang. Bisakah dia menghasilkan banyak uang dengan cara ini? Di saat kegembiraan, ada angin di bawah kakinya dan dia berlari ke bawah. Mo Sun cemberut dan duduk di samping Lin Huan. Dia masih merasa sangat tidak nyaman. Jangan kaget, jangan buru-buru menyelamatkan saudara Huan. Lin Huan tersenyum, bersenandung. Mo Sun mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Jika kamu tidak memulai lagi, saudara Huan akan menjadi mayat yang hitam dan jelek. Lin Huan mengatakannya dengan serius. Oh, tidak. Mo Sun khawatir dan berkata,
bagaimana aku bisa menyelamatkanmu, Saudara Huan? Biarkan Saudara Huan meneleponmu, seperti yang terjadi di bawah lereng bukit hari itu, kata Lin Huan. Mo Sun memikirkan pemandangan di kaki bukit hari itu dan momen bahagia. Dia tersipu lagi dan berkata, saya tahu. Jangan mencari waktu sejenak untuk menggendong mayat itu, dengan lembut akan melepaskan pakaiannya satu persatu. Ketika semua pakaian Mo Sun dilepas, tubuhnya yang sempurna diperlihatkan di depan Lin Huan. Rambut panjangnya tersebar di bagian belakang seperti batu giok, bahunya dipotong seperti batu giok, pinggangnya penuh dan berisi, pinggulnya bulat, dan kakinya panjang dan ramping. Mereka benar-benar sempurna. Lin Huan tidak bisa menahan perasaan bahwa jika dia tidak terluka parah, dia tidak sabar untuk menggendong makhluk itu di tangannya. Ayo, bantu Huan menanggalkan pakaiannya, kata Lin Huan. Aku malu membantumu menanggalkan pakaian. Mo Sun cemberut dan berkata bahwa dia tidak akan berbalik. Kalau begitu kamu tunggu Saudara Huan menjadi mayat. Lin Huan tertawa dalam hatinya. Tidak, tidak, Mo Sun tiba-tiba berbalik. Ketika kamu berbalik pada saat itu, jangan mencari wajah cantik dan panik itu. Dua kelinci giok, seperti batu giok, berkibar dengan rambut panjang mereka. Lin Huan tercengang. Menatap mata Lin Huan yang bingung, Mo Sun tak dapat menahan diri untuk berseru dan memeluk dadanya dokter warna bunga persik. Aku sudah menyentuhmu dari atas ke bawah, kamu masih malu. Lin Huan berkata dengan tidak senonoh. Penjahat, penjahat, hooligan. Mo Sun mengangkat mulutnya dan berkata, tapi hatinya penuh dengan kelembutan yang tak terbatas. Yah, hentikan. Lin Huan tertawa. Mo Sun mau tidak mau menjadi tenang dan membungkuk untuk membantu Lin Huan menanggalkan pakaian. Saat itu, karena bajunya sudah dilepas seluruhnya. Sesaat, sepasang kelinci giok itu bergoyang di depan Lin Huan, yang membuat hati Lin Huan gatal dan membuat jantungnya berdebar tak terhingga. Ketika Mo Sun melihat mata tergila-gila Lin Huan, dia bahkan menghilangkan rasa malunya sebelumnya. Untuk sesaat, dia dengan sengaja menggoyangkan tubuh halus dan lembutnya di depan Lin Huan dan berkata pada dirinya sendiri, aku tergila-gila padamu. Membuat Lin Huan menjadi reaksi yang sangat besar. Ketika Mo Sun melepas pakaian Lin Huan seperti anak kucing, dia tidak bisa menahan nafas ketika melihat benda besar itu, dan wajahnya menjadi merah lagi. Mo Sun, aku tidak membutuhkan Saudara Huan untuk mengajarimu sisanya, kata Lin Huan Xiao. Denganmu, Mo Sun mendengus dan dengan berani berjalan ke pinggang Lin Huan. Tiba-tiba, dia duduk dan berteriak. Seluruh tubuhnya terkena arus listrik, dan dia berbaring di atas tubuh Lin Huan seperti anak kucing. Lin Huan mau tidak mau memulai keterampilan yang membahagiakan, perlahan dan terus-menerus menyerap esensi Mo Sun, lalu mencampurkannya dengan nafas tubuhnya sendiri untuk menyempurnakannya. Dia membimbing ki asli yang terkumpul di tubuhnya untuk melawan gas beracun Syurasa. Lin Huan berusaha membuat gas harmonis yin yang meningkat lebih cepat dari gas beracun, agar lebih kuat dari gas racun Surasa, kemudian mengeluarkan gas racun Surasa keluar tubuh melalui fungsi pengambilan sari dan dekontaminasi. Dengan cara ini, ki harmonis yin yang Lin Huan benar-benar meningkat pesat. Namun, Lin Huan tahu bahwa esensi dalam tubuh Mo Sun terbatas. Jika dia sendirian, bahkan jika dia menyerap semua esensinya, dia tidak akan bisa sepenuhnya mengeluarkan gas racun Surasa yang kuat dari tubuhnya. Jadi tidak cukup bagi Lin Huan untuk menemukan satu orang melalui Mo, dia masih harus melalui pesonanya. Dia juga pandai dalam kombinasi yin dan yang saat berlatih rayuan. Oleh karena itu, jika dia membantu, mengeluarkan gas beracun Syurasa bukanlah masalah besar. Saat ini, Lin Huan dan Mo Sun menjalani perjalanan panjang kebahagiaan. Mo Sun tidak tahu sudah berapa kali dia mencapai puncak kebahagiaan, dan merasa bahwa dia akan bahagia sampai mati. Tapi Lin Huan sepertinya tidak berhenti. Mo Sun lembut dan tidak memiliki kekuatan. Dia menangis, Saudara Huan, saya tidak tahan lagi. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, jika Ling Feng tidak menemukannya tepat waktu, dia tidak hanya akan terbunuh oleh racun yang kuat, tetapi Mo Sun juga akan mati karena kehabisan esensi. Untuk sesaat, itu dalam semua jenis situasi berbahaya. Lin Huan masih memegang Mo Sun dengan erat, dan Mo Sun terus terengah-engah, lemah dan tidak berdaya. Tepat pada saat itu, pintu diketuk terbuka. Ketika Ling Feng melihat pemandangan itu, wajahnya menjadi pucat dan tubuh bagian bawahnya bereaksi tanpa sadar.
Roh jahat Yanji melihat banyak hal yang tidak aneh, meraung, "Nak, masih belum cepat keluar." Ling Feng berkata dengan enggan, "Biarkan aku melihat lagi." Keluar, roh jahat Yanji tahu pentingnya masalah ini dan meraung. Meskipun ada 1000-10.000 di hati Ling Feng, mereka harus keluar. Ketika dia keluar, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Tentu saja, yang dia lihat bukanlah Lin Huan, tetapi tubuh Mo Sun yang ramping dan lembut. Kuang Dong menutup pintu, dan Ling Feng menjadi pucat. Dia tidak dapat menahan diri untuk duduk di satu sisi dengan rasa takut. Namun, dia masih ingin melihat kembali ke ruangan itu. "Ada apa, anak muda? Aku tidak bisa duduk." Ye Qianyun melihat perasaan cemas Ling Feng, dan tidak dapat menahan tawa. Ling Feng tiba-tiba memerah, "Malu, aku tidak melakukannya, aku hanya ingin tahu." "Penasaran tentang apa? Apa yang membuat penasaran tentang ini?" Ye Qianyun masih menggoda. "Aku masih perawan. Tentu saja aku ingin tahu." Ling Feng tidak dapat menahan diri untuk berkata. "Itu tidak mengherankan. Sebagai anak laki-laki berusia setengah tahun, kamu pasti mendambakan itu. Jadi kamu tidak menemukan pacar." Ye Qianyun dalam suasana hati yang gembira. Melihat Ling Feng, dia tidak dapat menahan diri untuk bercanda. "Tentu saja, tapi aku tidak bertemu dengan yang baik. Semua yang baik diambil oleh Ah Huan." Ling Feng berkata tanpa daya. "Hahaha, bagaimana kamu menyelesaikannya? Apakah kamu ingin terbang?" Ye Qianyun tertawa. "Bagaimana kamu tahu?" Ling Feng tersenyum dan terbang ke bioskop pulau setiap hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu sampai ke dasar telinganya. "Hahaha." Ye Qianyun tersenyum lebih puas. Iblis pesona Yanji dengan lembut menurunkan tubuh halus Mo Sun. Mata Mo Sun penuh dengan air mata di matanya yang bersalah. "Mo Sun, aku tidak menyangka bahwa kamu dan aku akan berada di ranjang yang sama dan melayani seorang pria bersama." Gadis yang mempesona itu terkikik. Perasaannya yang menawan dan penuh kasih sayang serta penampilannya yang mempesona tiba-tiba memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Iblis pesona Yanji memperhatikan dengan saksama tubuh kekar Lin Huan dan berkata, "Tuan Lin, kamu adalah pria terbaik yang pernah kulihat." "Tentu saja," Lin Huan berkata dengan senyum bangga. "Penjahat, bajingan, tidak pernah puas." Mo Sun memarahi Lin Huan ribuan kali. Ingin menahan air mata, namun tetap saja mengalir deras. Iblis pesona Yanji mulai membuka pakaiannya, gerakannya yang halus, membuat orang-orang mabuk. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia dengan lembut menurunkan pakaiannya. Tiba-tiba, tubuhnya yang seputih salju tampak cantik. Terutama ketika sepasang kelinci giok besar itu tiba-tiba melompat keluar, Lin Huan, termasuk Mo Sun, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya, betapa besarnya. Mo Sun memikirkan titik kecilnya sejenak, dan dia ditangkap oleh Lin Huan. Dan sekarang iblis pesona Yanji mengatakan bahwa pasangan itu, membiarkannya menangkap juga tidak cukup untuk menangkap, tidak bisa menahan diri untuk tidak marah sejenak, ini selanjutnya yang harus kamu banggakan. Mo Sun diserap banyak kejutan oleh Lin Huan. Pada saat ini, dia jatuh di tempat tidur, semua lembut dan malas untuk bergerak. Ketika dia melihat bahwa penyihir Yanji sedang duduk di Lin Huan dan berteriak dengan lembut, hati Mo Sun tiba-tiba menjadi semakin sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata seperti manik-manik yang pecah setelah Lin Huan duduk di tubuhnya. Lin Huan juga merasakan kenikmatan yang luar biasa dan berkata, makhluk ini pantas memiliki keterampilan mengolah rayuan. Tubuh ini sangat mempesona. Tubuh iblis pesona Yanji sehalus ular. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Hutan, aku tidak menyangka bahwa aku akan membalasmu dengan cara ini karena telah menyelamatkan hidupmu." Petik 2. Sekarang setelah kamu menyelamatkan hidupku, mengapa kamu begitu sopan? Lin Huan merasa sangat nyaman, berkata dengan lembut. "Itu urusan kita. Apalagi?" Roh jahat Yanji tertawa dan bergerak dengan segala cara untuk sesaat. Wajah Mo Sun memerah ketika dia melihat penampilan iblis Yanji yang bejat. Melihat ekspresi kenikmatan Lin Huan, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Hanya dengan cara ini, apakah kamu akan puas?" "Aku tidak dapat menahan amarah." Setelah Lin Huan mendapatkan pasokan esensi yang kuat dari Mei Mo Yanqi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak dengan cepat memadukan esensi itu dengan miliknya sendiri, dan mencapai ketinggian baru untuk sesaat. Pesona ini layak untuk dikembangkan menjadi daya tarik. Pesona ini penuh dengan energi dan kekuatan.
Tampaknya Lin Huan telah menemukan rumah harta karun dan telah menyerapnya sepuasnya. Untuk sesaat, laju pertumbuhan Qi yang menyelaraskan Yin yang meningkat dalam garis lurus, yang dengan cepat menyalip pertumbuhan gas racun surasa. Tidak sesaat pun, Lin Huan terus berlari dengan keajaiban kebahagiaan dan mencapai puncak kebahagiaan satu demi satu. Aku tidak pernah sebahagia ini dalam hidupku. Kau hebat, penguasa hutan. Kau benar-benar hebat. Pada saat ini, tubuh Lin Huan penuh dengan yin dan yang, dan dia terus mengeluarkan gas racun surasa. Setelah beberapa saat, kulit Lin Huan menjadi kemerahan. Lin Huan hanya merasa bahwa setelah dia benar-benar mengeluarkan gas racun surasa, dia sekali lagi menyelesaikan perjalanan yang sangat bahagia dengan bantuan keterampilan kebahagiaan dan pesona tersebut. Akhirnya, dalam kebahagiaan yang tak berujung, Mei Mo Yanqi melunak dan berbaring di tubuh Lin Huan. Sangat nyaman. Benar-benar nyaman, kata iblis pesona Yanji dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Namun, hati Mo Sun penuh dengan rasa sakit. Melihat mereka dengan gembira, air matanya tak dapat menahan jatuh, terdiam. Ketika Lin Huan melihat bunga pir Mo Sun mekar karena hujan, dia tak dapat menahan diri untuk berpikir, gadis ini, aku sangat mencintaimu. Lin Huan tak dapat menahan diri untuk membalikkan gadis ajaib itu, dan kemudian dengan lembut memeluk Mo Sun. Ketika dia merasakan pelukan lembut Lin Huan, Mo Sun tak dapat menahan tangisnya. Pergilah, pergilah, apakah kamu tidak bahagia dengannya? Lin Huan memukul dirinya sendiri dengan tinjunya dan kemudian dengan lembut mencium matanya. Air matanya, tetapi sangat tulus, hati orang-orang tak dapat menahan diri untuk tidak mabuk. Mo Sun mau tidak mau menjadi tenang, terkubur dalam-dalam di pelukan Lin Huan. Lin Huan tahu bahwa ketika dia dan Mo Sun melakukan pelatihan ganda, dia mengonsumsi esensi Mo Sun secara berlebihan. Jika dia tidak membantunya menebusnya, tubuh Mo Sun tidak mungkin pulih untuk sementara waktu. Jadi Lin Huan dengan lembut membelai tubuh seperti giok Mo Sun. Ketika tangannya menyentuh kaki ramping Mo Sun, dia dengan lembut mematahkannya, dan kemudian memasuki tanah yang sangat lembut lagi. Jangan meminta untuk menangis, nikmatilah yang tak terbatas. Kali ini Lin Huan tidak menggambar, tetapi memberikan suplai. Lin Huan memulai metode kebahagiaan, dan terus-menerus memasok sumber yin dan yang ke tubuh Mo Sun. Saat ini, Mo Sun tidak hanya mengalami kebahagiaan yang luar biasa, tetapi juga mendapat banyak energi. Untuk sesaat, dia merasa nyaman dan energi. Untuk waktu yang lama, Lin Huan berbalik dari tubuh lembut Mo Sun. Mo Sun mendapatkan cinta Lin Huan lagi. Dia sangat puas sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, cuka apa yang saya makan. Jika bukan karena Mei Mo Yanqi, saudara Huan tidak dapat pulih begitu cepat. Jika saudara Huan tidak dapat pulih, saya memonopoli saudara Huan, apa gunanya itu? Mo Sun tidak bisa tersenyum kepada iblis Yanqi dan berkata, Master Sekte Yanqi, terima kasih. Yanqi ajaib tidak menyangka bahwa sikap Mo Sun berubah 180 derajat di bawah cinta Lin Huan. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Hutan telah menyelamatkan hidupku. Aku harus melakukan ini. Mo Sun mengangguk sedikit dan berkata, Nona Yanqi, karena kamu telah memberikannya kepada saudara Huan, aku tidak keberatan jika kamu ingin mengikuti saudara Huan. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari satu atau dua wanita. Cemburu, dan dia tidak bisa menahan tawa, sungguh, hanya saja Nona Mo Sun bersedia. Seseorang mungkin tidak menerima saya. Setelah dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan. Lin Huan mengerti maksudnya. Dia berpikir bahwa dia tidak hanya dalam kondisi yang sangat baik, tetapi juga tidak memiliki keterampilan. Mungkin bukan hal yang buruk untuk membawanya pergi, jadi dia berkata, Yanji, apa yang kamu katakan? Kamu telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa tidak berterima kasih? Petik 2. Roh jahat Yanji tiba-tiba memikirkan hal ini, dan berkata dengan hati-hati, kamu tidak bisa meremehkanku. Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu saja sebelumnya. Jika kamu bersedia mengikutiku, bagaimana aku bisa membencimu? Benar-benar, untuk sesaat, dia tidak percaya. Dia berkata, saya sudah tua dan tua. Jika saya dapat menemukan seseorang untuk diandalkan, saya tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Lin Huan sedikit mengangguk. Mo Sun mau tidak mau mencubit Lin Huan dan mengerutkan kening kesakitan. Untuk sesaat, aku tiba-tiba mengerti bahwa Mo Sun mengira aku akan menolak,
tapi aku menerimanya dengan senang hati. Gadis ini, saatnya bergumam di dalam hatinya. Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, penjahat, hooligan, tidak pernah puas. Aku ingin kamu menerima segalanya. Kamu punya banyak istri. Aku tidak, lelah sampai mati. Lin Huan tidak perlu menebak apa yang dipikirkan kepala kecil Mo Sun. Dia tidak bisa menahan diri untuk memeluk Mo Sun dan Mei Mo Yanqi dengan lembut, merasakan tubuh lembut mereka dan berkata, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Kita harus rukun satu sama lain. Siapa yang memberimu keluarga? Jangan mencari dorongan, kata Lin Huan. Kalau begitu kamu tidak bersama keluargaku, dengan keluarga siapa? Lin Huan mulai tertawa. Dengan keluarga hantu, Mo Sun cemberut. Itu benar-benar hati seorang wanita. Wajah gadis itu lebih cepat dari langit. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian berkata, baiklah, sekarang gas racunnya sudah bersih, dan aku merasa santai. Aku harus menyelamatkan ibu mertuaku juga. Ibu mertuamu. Mereka berdua menatap Lin Huan dengan heran. Benar, wanita yang duduk di ruang tamu. Kata Lin Huan, baiklah. Satu lagi, bagaimana dengan roh rubah? Tampaknya wanita begitu berpikiran sempit sehingga mereka tidak terkecuali bunga persik bukanlah roh rubah, tapi adik perempuanmu yang baik. Namanya adalah Ruo Sue, dia dibawa pergi oleh Sura Jianzun. Lin Huan berkata, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Begitu Lin Huan memikirkan wajah menawan dan bahasa lembut Ruo Sue, dia tidak bisa menahan perasaan penuh di hatinya. Dan wajah kedua wanita itu tidak bahagia. Yanji, jika kamu tidak ingin mengikutinya sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Mo Sun berbisik, aku berbeda darimu. Saudara Huan adalah lelaki pertamaku. Saya tidak ingin orang kedua menyentuh tubuh saya. Tapi kamu berbeda, Anda sudah punya pria sebelumnya, jadi Anda tidak peduli dengan satu pria lagi. Wajah iblis Yanji tiba-tiba berubah. Mo Sun, apa maksudmu? Meskipun aku bukan gadis besar, aku juga berasal dari keluarga yang bersih. Setelah saya bertemu saudara Huan, dalam hati saya tahu bahwa inilah pria yang ingin saya temukan. Mo Sun melihat bahwa sindirannya tidak berhasil pada Mei Mo Yanqi, dan berkata, tetapi kamu tidak mengenal saudara Huan. Selain kamu, aku dan dia, ada 10 wanita, semuanya seperti bunga dan batu giok. Apa? Dia punya 10 wanita, ya Tuhan. Dia hampir pingsan, ya. Jadi sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Mo Sun berkata, saya tidak menyesalinya. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki, dia pastilah seorang gadis kecil. Lihat betapa halus dan menawannya aku. Dia tidak akan bisa lepas dari tanganku. Mo Sun sangat khawatir sehingga dia berpikir, Yanqi yang mempesona ini pandai membingungkan pria. Begitu kekuatan rayuannya digunakan di masa depan, saya khawatir saudara Huan akan bingung dan tidak dapat menemukan arah utara. Pikiran Mo Sun berubah. Bagaimanapun, saudara Huan sudah memiliki begitu banyak wanita. Sebaiknya aku sejajar dengan Yanqi dan mempelajari beberapa kungfu yang menggoda itu. Maka saudara Huan akan memanjakan saya sedikit lagi. Mo Sun berkata dengan suara lembut sejenak, saudara perempuan Yanqi, tolong lakukan sesuatu. Ada apa? Dengan senyum bunga persik, dia menatap Mo Sun. Saudari Yanqi, karena kita semua bersama saudara Huan. Tapi saudara Huan memiliki begitu banyak wanita sehingga dia tidak bisa dimanjakan. Mintalah kakak perempuan Yanqi untuk mengajariku beberapa trik. Maka kami tidak takut ke-11 istrinya akan membawa pergi saudara Huan. Roh jahat Yanqi tidak bisa menahan tawa dan berkata, dasar gadis, pindahkan ide ini. Petik 2. Ya. Mo Sun mengangguk. Ya. Demi kemurahan hatimu, biarkan saudara Huan menerimaku, aku akan berjanji padamu. Roh jahat Yanqi berkata dengan sangat murah hati. Terima kasih, saudari Yanqi. Mo Sun menuangkan wajah lembut pesona itu dan menciumnya. Apa yang kamu lakukan? Roh jahat Yanqi menyeka air. Liur Mo Sun untuk mengatakannya. Terima kasih, saudari Yanqi. Mo Sun tertawa penuh kemenangan. Gadis kecil, iblis sihir Yanqi tak kuasa menahan senyum merah muda Mo Sun dan berkata. Kok, Mo menemukan guru sihir Yanqi, dan dia tertawa gembira. Lin Huan keluar dari ruang tamu. Ling Feng melihat Lin Huan keluar hidup-hidup dan berkata, ah Huan, kau sudah lebih baik. Lin Huan menepuk dadanya dan berkata, tentu saja. Luar biasa,
Ternyata bisa menyembuhkan. Kalau bisa menyembuhkan luka, dokter tidak akan bekerja lagi. Biarkan pasien pulang dan melakukannya. Setelah itu, penyakitnya akan sembuh. Lin Feng berkata dengan aneh. Petik 2. Tentu saja tidak. Lin Huan berkata dengan lemah, kebanyakan orang sakit, melakukan itu akan memperparah penyakitnya. Tapi bagiku, melakukan itu tidak hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan kemampuanku. Hal yang baik seperti itu. Lin Feng penasaran, "Ah Huan, kenapa kau tidak mengajariku?" Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Kungfu seperti ini mudah menyebar." Ah, Lin Feng merasa kehilangan. Bagaimana mungkin hal baik seperti itu tidak bisa ditemukan dengan sendirinya? Biarkan diri sendiri juga mempelajari kungfu yang sangat maju, mulai sekarang tidak hanya bisa berlari dengan bebas, tapi juga bisa menjadi gadis yang berbeda. Ya Tuhan, kau sangat tidak adil. Mengapa Anda tidak membiarkan saya belajar kungfu seperti itu? Lin Feng mengeluh dan mengeluh sejenak, dan bermimpi memiliki kungfu seperti itu. Namun, kungfu semacam ini tidak tersedia untuk semua orang. Lin Feng harus putus asa dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang betapa berbedanya orang satu sama lain. Lin Huan pergi ke Ye Qianyun dan berkata, "Bu, apa kabar?" Ye Qianyun berkata sambil tersenyum, "Setelah sekian lama sembuh, tidak ada yang serius." Mendongak, Luo Meng berkata, "Dia sangat terluka. Pergi dan lihatlah bersamanya terlebih dahulu." Lin Huan telah membuat rencana ini. Bagaimanapun, itu karena cedera seriusnya sendiri yang diderita Hua Daolong Luo Meng. Tetapi di depan ibu mertuanya, demi kesopanan, Lin Huan perlu menyapanya terlebih dahulu. Mendengar ibu mertuanya berkata demikian, dia menundukkan hatinya, mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan membantunya terlebih dahulu." Lin Huan pergi ke sisi Hua Daolong Luo Meng dan memeriksa denyut nadinya. Lin Huan telah melihat dengan jelas bahwa kedelapan salurannya rusak, dan dia telah menderita cedera internal yang sangat serius. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Lin Huan kemudian bergegas ke kamar tidur Ye Qianyun, mengeluarkan jarum emas, dan kemudian melepaskan semua pakaian Luo Meng, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Lin Huan menggunakan teknik jarum emas untuk menusuk semua titik akupuntur penting Luo Meng dengan akurat, sehingga dapat merangsang tubuh spiritual Luo Meng, membuat tubuh spiritualnya kuat, dan kemudian menggantungkan hidupnya. Ketika Lin Huan Fei memasukkan semua jarum emas ke tubuh Hua Daolong Luo Meng, dia tidak dapat menahan keringat di dahinya karena dia terlalu fokus. Pada saat ini, Mo Yanqi dan Mo Sun semuanya keluar. Ketika mereka melihat dahi Lin Huan dipenuhi keringat, mereka buru-buru mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringat Lin Huan. Tangan giok yang halus itu, sentuhan yang lembut itu, kesopanan semacam itu, melihat Lin Feng yang membuat orang iri, dengki, benci, sejenak menatap ke langit dan berdoa, "Tuhan, tolong berikan aku menantu yang lembut dan cantik, tidak suka Ah Huan, yang satu tidak apa-apa, yang satu aku puas." Setelah sekitar 40 menit, Lin Huan telah menusukkan semua jarum emas ke titik akupuntur Luo Meng. Lin Huan tahu bahwa tubuh mental Luo Meng telah menjadi kuat karena rangsangan jarum emas. Selama dia saat ini, Yumong dapat membantunya sembuh, dia akan dapat menahan kehidupan Luo Meng. Lin Huan membantu Luo Meng untuk duduk, tetapi duduk di belakangnya, dia meletakkan telapak tangannya di tubuh Luo Meng, dan mulai mengalirkan Qi Yin dan Yang yang harmonis ke dalam tubuh Luo Meng. Pada saat ini, Qi sejati Lin Huan sudah sangat tebal. Ketika telapak tangannya digadaikan di punggung Luo Meng, Qi yang harmonis dari Yin dan Yang mengalir ke dalam tubuh Luo Meng seperti pintu air. Dengan 8 saluran Luo Meng, ia terus memperbaiki jaringan yang rusak di tubuh Luo Meng. Tabib berwarna bunga persik Luo Meng bertarung dengan Sura Jianzun hingga tewas. Ia dipukuli oleh Sura Jianzun beberapa kali. Telapak tangan ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat agung. Telapak tangan ini telah menghancurkan jaringan saraf organ dalam Luo Meng sepenuhnya, dan Qi sejati Luo Meng telah kacau. Oleh karena itu, Lin Huan hanya dapat menggunakan jarum emas untuk melewati titik akupuntur terlebih dahulu. Di satu sisi, jarum ini merangsang tubuh roh Luo Meng, di sisi lain, jarum ini mengeruk saluran saraf Luo Meng. Dengan cara ini, Qi harmonis Yin dan Yang yang ditanamkan oleh Lin Huan dapat mengalir tanpa hambatan. Ketika Lin Huan menanamkan Qi harmonis Yin Yang ke dalam tubuh Luo Meng, kemampuan perbaikan Qi harmonis Yin yang mulai memperbaiki meridian dan saraf Luo Meng yang rusak. Untuk sesaat,
Ki harmonis yin dan yang dengan telapak tangan Lin Huan beredar di tubuh antara Lin Huan dan Luo Meng. Setelah setengah jam berikutnya, ada udara putih samar di kepala Lin Huan dan Luo Meng. Pada saat ini, tubuh Luo Meng tiba-tiba terguncang, darah hitam menyembur keluar. Lin Huan menegakkan tubuhnya dan memanggil Ling Feng untuk menggendongnya ke tempat tidur. Bagaimana keadaan kakak Luo? Ling Feng bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, sumbatan di tubuhnya sudah keluar. Aku akan membiarkannya beristirahat sebentar. Ketika dia bangun, setelah masa pemulihan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lin Huan berkata dengan ringan. Wah, Huan, kamu sangat hebat. Ling Feng mengacungkan ibu jarinya. Ada apa, nak? Lin Huan bertanya dengan heran. Huan, kamu memiliki seni bela diri dan keterampilan medis yang luar biasa, tetapi yang dikagumi Ling Feng bukanlah ini. Apa itu? Lin Huan semakin tidak mengerti. Yang paling aku kagumi darimu adalah keterampilan unikmu dalam merayu gadis-gadis. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kamu telah mendapatkan 3 wanita cantik. Aku tidak bisa tidak mengagumimu. Seru Ling Feng. Dasar bocah kecil. Lin Huan mulai tertawa. Kata-kata Ling Feng membuat wajah Mo Sun memerah, dan dia bersenandung, sebenarnya, tidak ada yang hebat. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, hanya meniduri kalian semua di tempat tidur. Ling Feng berkata dengan heran. Kau, wajah Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ling Feng, kau bajingan. Iblis pesona Yanji tersenyum lembut, berkata, Ling Feng, kau masih muda, punya banyak kesempatan. Aku tidak muda lagi. Betapa bahagianya aku melihat Huan berpelukan. Maukah kau mengajariku cara mendekati gadis, Huan? Ling Feng memohon. Pergi. Jika kau tidak pergi, aku akan belajar. Lebih baik kau keluar dari sini. Lin Huan mendorong Ling Feng ke samping dan berjalan ke arah Ye Qianyun. Tidakkah kamu mengajariku? Aku tidak mau belajar. Ling Feng bergumam, tetapi dia berpikir bahwa dia akan lebih banyak berkonsultasi dengan Huan, dan dia akan menjadi seperti bahagia seperti Huan. Ling Feng merasa iri dengan keterampilan luar biasa Lin Huan dalam merayu gadis, tetapi jika Lin Huan tidak mengajarinya, dia hanya bisa makan anggur dan berkata bahwa anggur itu asam. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Lin Huan ini tidak mengajariku trik ini. Tidak bisakah aku bertanya kepada Mo Sun tentang mereka? Jangan lihat, bagaimana saudaramu Huan merayumu. Kata Ling Feng dengan nakal. Mo Sun ditanya oleh Ling Feng. Wajahnya merah dan dia menghindar. Ayo, aku ingin tahu. Pergi. Mo Sun tidak tahan dan meraung. Langit, bumi, siapa yang bisa menyelamatkanku? Chu Feng menghela napas. Nak, kemarilah, aku akan memberitahumu. Gadis penyihir itu tersenyum seperti bunga persik. Ling Feng sedang mekar penuh, dan bergegas ke iblis Yanqi. Master Sekte Yanqi, cepat beritahu aku. Demi belas kasihanmu, aku akan memberitahumu. Yanqi berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak ada cara yang baik. Sebenarnya, pria yang paling menarik perhatian wanita adalah pria yang memiliki konotasi dan kekuasaan. Pria yang dangkal dan lemah sepertimu tidak mungkin menarik perhatian wanita. Tidak. Ling Feng menggaruk telinganya dan berkata, di mana aku dangkal, di mana aku lembut. Kau terlihat seperti itu. Bukankah itu dangkal atau lembut? Tuan Yanqi, kau salah. Ling Feng berkata dengan curiga, aku memiliki banyak konotasi dan aku tidak lembut, terutama saudaraku yang sekeras tiang besi di malam hari. Bagaimana aku bisa lembut? Pergi. Pesona Yanqi menghantam Ling Feng ke tanah. Ling Feng terbalik di tanah, masih tidak tahu persis bagaimana satu hal, memikirkan dirinya sendiri di mana-mana menabrak dinding. Untuk sesaat, aku sangat sedih. Langit, bumi, siapa yang bisa menjemputku? Lin Huan duduk di belakang Ye Qianyun, dan kemudian mengangkut Yin dan yang menyelaraskan Qi untuk membantu Ye Qianyun sembuh. Setelah diselidiki, Lin Huan menemukan bahwa sejak roh jahat Ye Qianyun dikeluarkan, napas Ye Qianyun tidak terhalang. Saat ini, meskipun terluka, tetapi setelah berjam-jam dirawat, dia hampir pulih. Lin Huan kembali untuk membantu, dan segera lukanya tidak ada hubungannya dengan itu. Huan, tidak apa-apa. Kamu harus khawatir, Ye Qianyun berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, Bu? Itu yang harus aku lakukan. Lin Huan berkata dengan tulus.
Kemudian Lin Huan menggendong Ye Qianyun, duduk di sofa, dan menuangkan segelas air untuknya. Kemudian dia duduk di seberang Ye Qianyun, dan Mei Moyanci dan Mo Sun duduk bersama Lin Huan. Ye Qianyun menghela nafas dan berkata, karena ahli pedang Sura menggunakan intrik untuk mengaduk seluruh geng pedang surgawi menjadi sepanci bubur, Ruo Sue dan aku telah menjadi anonim selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka bahwa 20 tahun kemudian, orang yang seharusnya datang masih datang. Lin Huan duduk tegak dan berkata, Bu, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan Ruo Sue. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, Huan, aku percaya padamu. Sekarang yang diinginkan pedang Sura adalah pedang langit. Jika dia tidak bisa melihat pedang langit, nyawanya akan dalam bahaya. Baik Iblis Yanci maupun Mo Sun berseru, dikatakan bahwa pedang ini telah hilang selama hampir 20 tahun. Master Pedang Shuro tidak mampu menyatukan Sekte Pedang Surga dan menjadi pemimpin Sekte Pedang Surga karena tidak ada pedang surga di dalamnya. Tangan, apakah pedang surgawi ada di tangan bibiku? Tanda tanya, tepat sekali. Ye Qianyun mengangguk sedikit dan berkata, suamiku bersumpah untuk melindungi Tianjian dan bertarung sampai mati dengan Sura Jianzun dan Yu Jianxian. Akhirnya, Sura Jianzun dan Yu Jianxian lolos dengan kekuatan Tianjian. Ketika suamiku sedang sekarat, dia mempercayakan pedang itu kepadaku. Itu sebabnya aku menyembunyikan pedangnya. Petik 2. Aku mengerti. Semua orang mengerti. Dengan cara ini, sudah lebih dari 20 tahun sejak kamu Qianyun kehilangan pedangnya hari itu. Makna ibu adalah membiarkan aku mengambil pedang langit dan menukarnya dengan pedang Shuro Sun. Lin Huan bertanya, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ye Qianyun menghela nafas, demi putrinya. Pedang langit hanya bisa diserahkan kepada pedang Sura. Dokter warna bunga persik, jadi, begitu pedang Sura Zun mendapatkan Tianjian, dia pasti akan memerintahkan geng Tianjian. Saya khawatir kita tidak bisa melawan lagi. Roh jahat Yanci berkata dengan cemas. Kamu benar. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, Sura Jianzun, setelah bertahun-tahun mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, mencoba memenangkan Tianjian dan menyatukan geng Tianjian. Begitu dia mendapatkan Tianjian, salah satu hal yang perlu dia lakukan adalah memimpin gerbang Qijian dari geng Tianjian dan menghormatinya. Petik 2. Jika kita memberinya pedang, kita akan dikendalikan oleh orang lain. Kata sang penyihir, aku tidak bisa mengatur sebanyak itu sekarang. Si Ulu Ao Jianzun memintaku untuk menukarkan Ruoxue dengannya dengan Tianjian dalam 3 hari. Jika aku tidak mengiriminya Tianjian dalam 3 hari, aku khawatir Ruoxue akan dalam bahaya. Ye Qianyun berkata dengan cemas. Bu, jangan khawatir. Sekalipun dia memiliki pedang di tangannya, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Lin Huan berkata dengan berat. Baiklah, Huan, terserah padamu untuk melakukannya. Ye Qianyun meminta Lin Huan mengatakannya. Lin Huan mengangguk dan memberi isyarat agar Ye Qianyun tidak khawatir. Ye Qianyun memandang Lin Huan dan berkata, Huan, gendong aku ke kamarku. Lin Huan menjawab, lalu membawa kamu Qianyun ke kamar tidurnya. Lin Huan dengan lembut membaringkan Ye Qianyun di tempat tidur dan berkata, Bu, apalagi yang bisa saya bantu? Huan, Ruo Sue adalah putriku satu-satunya. Dia telah banyak menderita bersamaku selama ini. Bagaimanapun, kamu harus menyelamatkannya untukku. Nada bicara Ye Qianyun penuh dengan permohonan. Bu, jika salju bukan hanya putrimu, tetapi juga istriku, aku akan membawanya kepadamu dengan selamat, kata Lin Huan. Ye Qianyun mengangguk dan berkata, pedang langit telah aku hargai selama ini. Aku bahkan tidak mengenal Ruo Sue. Keluarkan kotak tua yang ditanyakan Fang Mo tentang pedang itu hari itu. Lin Huan kemudian menemukan kotak tua dan mengeluarkannya. Ye Qianyun berkata, ada mezanin di bagian bawah kotak. Jika kamu membuka mezanin, Tianjian ada di mezanin. Lin Huan membuka kotak itu sesuai dengan kata-katanya, lalu mengeluarkan semua barang di dalamnya. Setelah diperiksa dengan cermat, bagian bawah kotak ditutup rapat dengan sekrup. Lin Huan mencari obeng, melepas semua sekrup dan mengangkat interlayernya. Saat ini, dia melihat pedang di interlayer. Pedang ini dibuat dengan sangat indah. Bahkan sarungnya terbuat dari besi hitam, yang sangat berharga. Ini adalah pedang langit. Lin Huan mengeluarkan pedang langit dan mencabutnya dengan suara dentang. Tiba-tiba, cahaya dingin menyilaukan. Lin Huan tertusuk oleh cahaya dingin dan dengan cepat menutup matanya. Jika Anda tidak bertanya tentang dinginnya udara pedang,
maka pedang langit adalah udara es asteris. Lin Huan melihat pedang itu dengan hati-hati, lebar dan panjangnya pas, terutama pada pita gagangnya. Seperti 7 pedang lainnya, pedang surgawi ini adalah senjata ajaib kuno. Terlebih lagi, ada keistimewaan lainnya, yaitu kekuatan pedang surgawi ini tidak terbatas, dan ia memerintahkan 7 pedang. Ye Qianyun berkata dalam hati, tapi jika ketujuh pedang bertemu, itu juga dapat membatasi pedang surgawi. Oleh karena itu, jika Anda memegang pedang surgawi di tangan Anda dapat memerintahkan ketujuh pedang tersebut, dan jika orang yang memegang pedang surgawi memiliki hati yang buruk, kombinasi dari ketujuh pedang tersebut, 7 pedang juga bisa menghukum pedang surgawi. Petik 2. Begitu, geng Tianjian datang ke sini seperti ini. Lin Huan berkata dengan lemah. Tetapi geng Tianjian baru berusia 100 tahun. Mengapa ia memiliki pedang ajaib? Ye Qianyun mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan, sebenarnya, kamu hanya tahu satu, dan tidak tahu yang lain. Oh, Lin Huan penuh keraguan. Geng Tianjian telah ada sejak masa kejayaan seni bela diri kuno di dinasti Han, dan memiliki sejarah ribuan tahun. Selama periode naik turunnya perubahan, tetapi selalu ada. Yang disebut geng Tianjian hanyalah berusia 100 tahun. Hanya saja pada dinasti Qing, geng Tianjian berulang kali ditindas oleh istana kekaisaran karena anti-dinasti Qing dan pemulihan dinasti Ming, dan kekuatannya perlahan melemah. Kekuatan cakar elang istana kekaisaran, ia harus menyembunyikan namanya dan menghilang. Namun, geng Tianjian telah mengkhawatirkan negara dan rakyatnya sejak zaman kuno, jadi setelah jatuhnya dinasti Qing, negara berada dalam kekacauan, dan geng Tianjian cemerlang lagi di masa Republik Tiongkok. Oleh karena itu, di mata orang luar, geng Tianjian didirikan di Republik Tiongkok. Lin Huan mau tidak mau menghormati geng Tianjian. Ternyata asal mula sejarah geng Tianjian begitu kental. Lin Huan mendapat pemahaman baru tentang geng Tianjian dan berkata, geng yang begitu misterius adalah sekarang bertanggung jawab atas para penjahat. Saya harus melenyapkan penjahat dari geng Tianjian dan mengembalikan langit dan bumi geng Tianjian. Ye Qianyun memandang Lin Huan dan berkata lagi, Huan, arti penting geng Tianjian sungguh luar biasa. Geng ini tidak bisa menurun karena penjahatnya, dan reputasinya sudah tidak ada lagi. Kamu harus menghidupkan kembali geng Tianjian. Mengangguk dengan berat dan berkata, Bu, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Dengan baik. Ye Qianyun sangat percaya diri pada Lin Huan dan berkata, Huan, ini belum terlambat. Kamu harus pergi ke Surah Jianzun untuk menukarnya dengan Ruo Sue. Adapun untuk masa depan, kami akan mengambil pandangan jangka panjang. Lin Huan mengangguk dan berjalan keluar dari kamar tidur. Yanci ajaib dan Mo Sun melihat Lin Huan memegang pedang biasa yang indah di telapak tangannya. Mereka tidak bisa tidak mencerahkan mata mereka. Ini adalah pedang surgawi. Lin Huan mengangguk. Coba kulihat, coba kulihat. Mo Sun berseru dengan rasa ingin tahu. Lin Huan memberikan pedang itu padanya. Setelah Mo Sun memegang pedangnya, dia mencabutnya. Tiba-tiba, cahaya dingin yang tak terbatas bersinar seperti naga hijau. Sambil berteriak, dia menjatuhkan pedangnya. Mereka terkejut melihat setelah pedang itu ditinggalkan di lantai pada hari itu, pedang itu jatuh ke lantai. Meski lantainya terbuat dari kayu solid, namun di bawah lantainya terbuat dari beton bertulang. Dengan cara ini, ia ditembus oleh Tianjian. Kita bisa melihat betapa tajamnya Tianjian. Lin Huan terkejut melihat pedang itu jatuh dengan lembut dan jatuh setengah kaki ke lantai. Pedang surgawi ini bukan lagi pedang ajaib seni bela diri kuno. Itu benar-benar memotong besi seperti lumpur. Kenapa pedang ini begitu tajam? Bagaimana cara pembuatannya? Ling Feng berkata dengan terkejut, ini jauh lebih kuat daripada pedang Jepang. Saya pikir nenek moyang kita jauh lebih kuat daripada Jepang kecil dalam membuat senjata. Kamu pikir pedang ini bisa dibuat sesuka hati? Lin Huan berkata, pedang jenis ini tidak hanya terbuat dari besi hitam kelas atas, tetapi juga dibuat setelah banyak proses temper. Dapatkah produk Jepang kecil yang berkembang pesat dibandingkan dengan itu? Tabib berwarna bunga persik, ya. Itu pedang yang tajam. Jika kamu mengambilnya dan menjualnya, kamu akan mendapatkan harga yang bagus. Ling Feng berkata sambil tersenyum. Jual saja. Aku tahu uang setiap hari. Mengapa kamu begitu dangkal? Mo Sun meraung, ini tak ternilai. Harganya, mengapa aku dangkal lagi? Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Yah, tidak banyak.
Lin Huan berkata, jangan mencarimu untuk membuat sesuatu untuk dimakan. Setelah aku cukup makan dan minum, aku akan pergi ke gerbang pedang sura dan mengadakan pertemuan yang baik dengan ahli pedang sura. Baik, Tuan. Mo Sun melompat ke dapur, dan Yan Qi bergegas membantu. Ling Feng melihat bahwa pedang itu tajam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya dan melihatnya. Kemudian dia berjalan mendekat dan mencabutnya, tetapi dia tidak mencabutnya. Bayangkan saja pedang tajam yang menembus beton bertulang, seperti paku yang menembus dinding beton. Bagaimana mungkin Ling Feng dan orang-orang biasa lainnya mencabutnya? Aku tidak percaya, aku bahkan tidak bisa mencabut pedang kecil. Ling Feng bergumam, ini sangat merusak citraku yang kuat. Ling Feng mencoba yang terbaik untuk mencabut pedang sejenak, tetapi urat di dahinya pecah dan dia berkeringat, tetapi dia tetap tidak bisa mencabut pedang. Ah Feng, biarkan aku mencoba. Lin Huan melihat Ling Feng menarik ke bawah lagi, takut kotoran kencingnya akan keluar semua, tidak dapat menahan diri untuk berkata. Kamu datang, kamu datang. Ling Feng lelah dan kehabisan napas, biarkan Lin Huan ini berkata. Lin Huan berjalan mendekat, satu tangan memegang pedang, tiba-tiba beruntung, sebuah kekuatan, pedang itu dengan mudah ditarik keluar oleh Lin Huan. Jika dia tidak mencobanya sendiri, Ling Feng tidak akan mengakuinya. Dia dan Lin Huan terpisah hampir 18.000 mil. Sayangnya, itu benar-benar lebih marah daripada yang lain. Ling Feng duduk di sofa sejenak. Kamu lemah. Keluar dari Yan Qi, berkata sambil tersenyum. Aku tahu sendiri, kamu tidak perlu mengatakannya. Ling Feng berkata sejenak, berdecak, dan marah. Gadis ajaib itu berkata sambil tersenyum, Nak, jika kamu ingin menjemput seorang gadis, hal pertama yang harus dilakukan adalah melatih kungfu-mu dengan baik. Kemudian kita akan membicarakannya. Lin Huan berkata sambil tersenyum, Feng, jangan tertekan. Aku akan mengajarimu nanti. Benarkah? Aku akan menjadikanmu sebagai guruku. Ling Feng sangat gembira untuk mengatakannya. Kita tidak harus menyembah guru. Kita adalah teman. Guru macam apa yang kita sembah di antara teman-teman? Lin Huan Xiao berkata, lebih baik aku belajar dari guruku. Jika aku ingin belajar dari guruku, sebaiknya kamu mengajariku keterampilan unik menjemput gadis. Ling Feng berkata dengan 1 inci. Baiklah, aku benar-benar tidak bisa mengajarimu hal itu. Kata Lin Huan, Huan, guru, bisakah kau mengajariku? Ling Feng menjilati wajahnya dan menatap Lin Huan diam-diam. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan emosi. Pergilah. Lin Huan tidak tahan dan mendorong Ling Feng ke tanah. Sambil berbicara, Mo Sun memasak makanan dan membawanya. Lin Huan makan dengan sangat cepat. Setelah makan, dia menepuk perutnya dan berkata, Oke, sekarang giliranku menemui Sura Jianzun. Bagaimana kabarku? Mo Sun sangat merindukan penghargaan Lin Huan. Terlalu cepat untuk dicicipi, kata Lin Huan. Apa? Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Jangan merasa sedih sejenak. Enak, sangat enak. Lin Huan tidak punya pilihan selain berbohong. Faktanya, makanannya enak. Entah makanannya terlalu ringan atau supnya terlalu asin. Lin Huan sangat lapar sehingga dia melahap makanannya, jika tidak maka akan sulit untuk menelannya. Enak, makanan asinnya akan membunuhku. Ling Feng terus minum air. Itu bukan urusanmu. Mo Sun berkata dengan marah, saudara Huan bilang enak itu enak. Baiklah, Ling Feng tiba-tiba seperti embun beku melanda terong umum, itulah kakak laki-laki Huan yang baik, hanya takut kakak laki-laki Huan mengeluarkan kentut yang harum. Ya Tuhan, kamu betapa tidak adilnya aku Ling Feng juga Yusu Lin Feng, mengapa perbedaannya begitu besar? Setelah makan, Lin Huan menyeka mulutnya dan berkata kepada beberapa orang, saya akan pergi ke Suramen untuk menyelamatkan Ruoxue. Saya akan menyerahkan semuanya di sini kepada Anda. Saudara Huan, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan mencari gadis pemarah ini. Dia sangat lembut dan pintar saat ini. Lin Huan dengan lembut membelai rambut lembut Mo Sun dan berkata, jangan khawatir, saudara Huan akan kembali dengan selamat. Saudara Huan, berhati-hatilah. Kami akan menunggumu di sini. Iblis pesona Yanji juga dengan penuh kasih menginstruksikan suatu cara. Yah, jangan khawatir. Kamu tidak tahu seni bela diri saudara Huan. Saudara Huan, Mo Sun hendak menitikkan air mata. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk kedua wanita cantik itu.
dengan lembut membelai mereka dan berkata, "Jangan khawatir, saudara Huan akan kembali dengan selamat." Lalu Lin Huan berbalik dan keluar. Ketika Lin Huan keluar dari pintu untuk waktu yang lama, kedua gadis itu masih melihat ke pintu, yang membuat Ling Feng iri dan cemburu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang ketidakadilan di surga. Lin Huan turun dan mengendarai mobil Ling Feng. Selain komunitas Shengxi Jiayuan, dia pergi ke Sura Jianmen. Lin Huan memiliki ingatan yang indah. Meskipun dia baru sekali mengunjungi gerbang pedang Sura, dia mengetahui lokasi gerbang pedang Sura seperti punggung tangannya. Jadi Lin Huan mengendarai mobilnya keliling kota beberapa kali. Kemudian dia menemukan pintu masuk gorong-gorong bawah tanah gerbang pedang Sura, melaju di sepanjang gorong-gorong tersebut, dan melaju langsung ke ujung gorong-gorong. Lalu dia berhenti. Mobil itu dikelilingi oleh lebih dari selusin orang. "Siapa yang berani mendobrak gerbang pedang Sura?" Seseorang berteriak. Lin Huan mendorong pintu dengan lembut, berjalan turun dari mobil, dan tersenyum kepada orang-orang. Senyum ini membuat mereka semua berteriak, dan hewan-hewan berhamburan dalam sekejap. "Ibu, mengapa dia orang yang sama terakhir kali? Mengapa dia ada di sini lagi? Sebaiknya aku lari cepat." "Ya, dia menangkapku jika aku tidak lari. Lenganku patah terakhir kali. Kamu bilang, kakiku patah, hampir lumpuh, menjadi 3 kaki." Lin Huan berjalan ke dinding pintu rahasia, tetapi dia mengetuknya 3 kali. Pintu rahasia di dinding terbuka, dan Lin Huan masuk. Namun, ketika Lin Huan masuk, dia merasakan angin bertiup di depannya, dan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya menembaki dia. "Yah, ini permainan anak-anak lagi." Lin Huan berkata dengan tidak sabar, dan kemudian kehabisan tenaga, membelai dengan lembut, tiba-tiba jarum bunga yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke tanah. "Lin Huan," kata Sura Emas dengan heran. "Ini aku, teman lama tidak bertemu." Lin Huan berkata sambil tersenyum tipis. "Siapa teman lamamu? Aku tidak mengenalmu," kata Jin Suro.